Dan Allah merahasiakan keridhaannya fi taatihi di dalam ketaatan. Maka dalam hadis yang lain, fala tahtaqiranna min taati syai'an, maka janganlah kalian meremehkan ketaatan apapun walaupun teremeh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kemarin? La tahtakir fil alamin aqallahum falarubbama kana al-hakiru ajallahum. Ini sebenarnya disebutkan kemarin, janganlah kalian meremehkan atau menghina di dunia ini aqallahum, orang yang paling rendah dari mereka. Karena bisa jadi barangkali ya, terkadang orang yang lemah itu justru mereka itulah orang yang lebih mulianya mereka daripada yang kelihatannya agung. Orang kelihatannya besar ternyata kecil gitu maksudnya. Sekarang orang banyak, mereka ini berpenampilan jadi orang besar padahal kecil, mereka nggak ada apa-apanya. Pokoknya cukup punya wajah ganteng, mohon maaf rotok ngarap titik, pakai imamah, difoto, senyum titik, wes orang wes terpesona dengan dia. Ye sopo, padahal bukan ye apa nanda, bukan ye betul. Yang ye ada apa? Ya pantas mereka. Ya, kata imamahnya Habib Umar aja cuma 9. Lah ini imamahnya pakai 20 sopnya, mau sampai miring-miring ini. Enggak kuat, sopnya sampai sek-sek gitu. Zaman sekarang seperti itu banyak. Ya. Kemudian, ini sudah kemarin kita bahas. Dan Allah merahasiakan 3 perkara. Di dalam 3 perkara Allah merahasiakan walinya di hamba-hambanya, entah hamba yang mana nggak ada yang tahu. Ya, jadi siapa yang dicintai oleh Allah nggak ada yang tahu di antara kita ini. Ya. Dan Allah merahasiakan keridhaannya fi taatihi di dalam ketaatan. Maka dalam hadis yang lain, fala tahtaqiranna min taati syai'an, maka janganlah kalian meremehkan ketaatan apapun walaupun teremeh. Bisa jadi ketaatan yang sifatnya remeh, mungkin khidmah, nyapu, kan ketaatan kan. Ada daun kok kelihatannya ndak pantas kalau dilihat mata, kok ono sing kok bukan pada tempatnya gitu ya. Daun kok di tengah jalan, daun itu di sampah gitu ya. Nah, dia berusaha untuk naruh di situ niat taat perintah Allah, karena an-nadhafah minal iman, karena mungkin kalau di pondok juga niat taat pondok karena ini pelaturan harus bersih biar kelihatan. Nah, bisa jadi di situ nggak ada yang tahu. Nah, ini bisa jadi di situ ketaatan yang diridhoi Allah Ta'ala. Ya, belum tentu yang pegang tasbih geleng-geleng kepala atau ngabung tengah malam, ya mungkin itu, cuma enggak harus itu. Ya. Bisa jadi pegang sapu pagi-pagi itu ketaatan juga. Bisa jadi ridha Allah ada di situ. Maka jangan ngeremehkan. Halah lek kadrenya nyapu ae loh. Ini kan ketaatan. Ya. Yang penting lah wirid, yang penting lah duduk di sini ya. Iya memang itu juga, cuma yang lain kan yang penting ketaatan, enggak boleh meremehkan kita. Ya. Ada nanti di hadis lain, fala tahtaqiranna min ta'atihi syai'an, janganlah kalian meremehkan ketaatan kepada Allah sedikit pun, jangan, tidak boleh. Apapun itu bentuk ketaatannya. Di hadis lain ya, di sini langsung disingkat. Wa ghadabihi fi ma'asihi, dan Allah merahasiakan kemurkaannya fi ma'asihi, di dalam bermaksiat kepadanya. Jadi maksiat itu adalah tempat murkanya Allah sebenarnya. Maksiat yang mana nggak ada yang tahu.
Apakah maksiat dosa besar? Belum tentu juga. Dosa kecil pun juga bisa menjadi tempat kemarahan Allah. Long dosa kecil itu bisa jadi besar, ya kan ya? Dengan apa diantaranya? Kalau diulang-ulang terus menerus, dosa kecil diulang-ulang menjadi besar. Atau dosa kecil yang diremehkan jadi besar juga. Ya. Dosa kecil diremehkan, halah mek katre dosa ngene tok, kan cilik, jadi besar. Sama sebanding dengan kabair itu sama. Atau diulang-ulang. Ya, karena kalau pepatah mengatakan apa? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Lek 10 ya mek samene tok, tapi lek 1 juta ya itu setinggi apa namanya? Kelapa. Kelapa satu ya gelondong, ya. Lek kepala 1 miliar atau 1000 juta mungkin ya. Oh ya mungkin sak pondok ini besar jadi bukit kelapa. Ya, kan gitu. Dosa sama begitu ya. Dosa kalau kecil dosa kecil. Tapi ditumpuk-tumpuk jadi dosa besar, jadi kabair. Tobatnya diampuninya dengan tobat yang pasti. Kemudian wa min al-akhlaq al-mardi al-iksar min at-taubah wal ikhlas wal yakin wat taqwa was sabar war ridha. Ini termasuk akhlak yang diridhoi oleh Allah adalah iksar taubah, banyak taubat walaupun tidak ada dosa tetap kita taubat. Nabi aja taubatnya berapa? 100 kali, ada yang mengatakan 80 kali. Kata dalam hadis disebutkan inilah astagfirullah fil yaumi amarrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini bertobat kepada Allah sehari itu 100 kali. Padahal Nabi enggak ada dosa. Ya. Nabi enggak ada dosa. Bahkan Nabi sebelum misal Nabi berdosa, sebelum berdosa pun sudah diampuni, sudah hilang gitu, sudah dianggap enggak dosa Nabi. Misal mau dosa Nabi. Tapi Nabi tidak pernah dosa. Ya. Jadi diampuni dosanya mataqaddama min dzambi wa mata'akhir. Yang awal, yang akhir dari dosanya Nabi semuanya sudah diampuni oleh Allah. Enggak ada dosa Nabi. Cuma Nabi setiap hari taubatnya 100 kali. Ada mengatakan 80 kali. Ya. Kita berapa sehari? Sehari itu kalau kita baca wirid itu 25 kali. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat itu tok. Setelah itu enggak ada sudah. Ya. Ya, anak tambah 3 kali setelah salat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum a'udzu billahi. 3 kali kali 5. 15 kali. Ya itu tok sudah. Ya. Itu pun karena ada salat, karena malamnya wiritan buka khulasah. Setelah ndak buka khulasah, nggak ada tuh wirid, nggak ada tuh istighfar, ya nggak ada. Jadi kita ini gentleman nih, pemberani. Akeh dosa nggak ada tobat. Ya, hebat kita ini. Dosa banyak tapi tobat nggak ada. Setelah dosa lo nggak ada istighfar, paling sik guyu. Ya. Ya apa kita ini? Tobat ya, istighfar astagfirullahaladzim 100 kali. Orang kalau banyak taubat itu termasuk salah satu penyebab datanya rezeki. Ya. Penyebab lancarnya rezeki itu juga banyak taubat. Ya. Banyak dan terbiasa, man lazimah. Karena hadisnya ada 2. Man lazimal istighfar, ada yang mengatakan man aksarul istighfar. Ya. Malah rezekinya min haitsu la yahtasib. Orang kalau banyak rezeki itu. Orang kalau banyak istighfar, ya. Jadi hadisnya ada 2, ada teksnya itu man lazimal istighfar, ada teks yang satunya man aksarul istighfar. Jadi berarti
selamat ambil dua-duanya. Ya, wa banyak wa biasa. Nah, gitu. Berarti istighfar toh. Di istighfar begitu memang ya. Pagi sholat taubat, nanti siang sholat taubat. Lo sholat taubat toh ya, gampang kalau pengen ringkas ya, ada kan istilah sholat digabung. Boleh kan gabung sholat, mengamalkan ilmu kata Bebasat yang sering disebutkan dalam fikih. Ada beberapa sholat yang bisa digabung. Apa itu? Sholat yang tidak punya waktu dengan sholat yang tidak punya waktu, itu bisa digabung. Sholat taubat, kapan waktunya taubat? Ya nggak ada, kapanpun itu mau sholat taubat boleh-boleh aja. Maka sholat taubat ini bisa digabung dengan sholat lainnya. Sholat yang punya waktu bisa digabung dengan sholat yang tidak punya waktu. Apapun sholatnya, berarti ba'diyah, qobliyah bisa digabung dengan taubat. Digabung dengan apa lagi? Istikharah, digabung dengan sholat hajat gitu. Kita kan tidak pernah gabung ini. Ya, kita ngaji tapi tidak pernah ngamalkan. Digabung. Terus niatnya apa ya? Tinggal nambah wawa diatopkan aja. Usolli sunatal usolli sunatal rawatib boleh. Usolli sunatal ba'diyah kalau atau qobliyah, asar mungkin atau maghrib atau badal maghrib. Usolli sunatal badal maghrib wal istikharah wal taubah wal apa lagi wal hajah wa sembarang eling-eling apa jenenge salate. Allahu akbar. Ya. Lo kan ngucap hatinya ya sama, hati kerentek, tinggal ngerentek no kalau hati. Allah di luarnya ngomong Allahu akbar, Allah gitu ya, tengah-tengahnya besitkan apa tadi, masukkan kerentekno niat usolli, saya niat sholat apa ba'diyah atau qobliyah, apa lagi hajat, apa lagi taubat, istikharah, hafid, macam-macam banyak nama sholat. Sudah dapat pahala masing-masing, sudah dianggap sholat, sudah dianggap sholat taubat. Tapi idealnya kalau bisa sendiri ya. Ya boleh kita gabung, tapi kalau bisa idealnya sendiri. Ngambil waktu khusus untuk taubat kapan gitu, sholat taubat plus istighfarnya, atau istighfar kapanpun, atau plus setiap kita kerasa melakukan kesalahan taubat begitu. Ya, waduh mangku metu dosa tok aku. Wis masuk pondok langsung 2 rakaat ngadap ke barat, Allah sudah taubah, Allahu akbar begitu. Tapi ya gak sempet dan tidak pernah ada, belum pernah ada. Aneh yakin belum pernah ada yang semacam ini. Ya, belum pernah ada dan aneh yakin itu. Ya. Karena kabarnya anak kabari sekarang ini, empo besok kita coba 2 minggu lagi kita tanya apa ada benda. Kok tetap nggak ada juga. Ya. Kak yakin ngamal no. Kemudian ya taubat, kemudian wal ikhlas. Ini coba akhlak yang mulia ini, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Banyak taubat, banyak menyesal, minimal menyesal. Nah, taubat itu menyesal, karena hakikatnya taubat ya menyesal itu ya. Walaupun belum mengatakan astagfirullah, menyesal ini sudah masuk taubat gitu ya. Dan misalkan dia tanpa mengucap astagfirullah, nyesal dia, itu sudah taubat. Karena apa artinya dia astagfirullah cuma tidak nyesel ya, berarti astagfirullahnya ngomong tok. Nah, ya lebih asan dia menyesali dalam hatinya, misal dia lupa astagfirullah, cuma kalau bisa ya banyak astagfirullah. Karena hadisnya man lazimal istighfar ya. Tapi istighfar kalau bisa lesan wa qalban, lesan dan hatinya kalau bisa sedikit ya. Nah, sedikit. Kemudian wal ikhlas. Nah, ini ikhlas itu memurnikan diri semuanya, ibadahnya, aktivitasnya karena Allah yang pasti, itu niat utama. Dan juga niat-niat yang lainnya kalau kita belajar ilmu atau apapun lah ya, kita niat yang banyak. 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 Niat yang ban
Tapi yang pokok adalah niat karena Allah, itu ikhlas sudah. Ya. Wal yakinu, dan yakin. Nah, yakin ini juga perlu dilatih. Karena sesuatu itu kalau didasar dengan yakin maka akan bisa jadi sekali saat itu juga maka akan menjadi kenyataan. Kalau orang yakin ya, doa yakin dia diterima, maka sekali itu juga pasti diterima oleh Allah kalau yakin. Karena di Quran disebutkan ud'uni astajib lakum, minta maka aku langsung terima itu doanya. Nah, gitu ya. Maka kalau yakinnya kuat maka diterima. Tapi karena yakinnya itu kurang, maka berarti sesuai dengan yakin tadi itu. Ibarat piro mantepe gitu ya. Kalau 50% setengah-setengah, berarti ya nanti setengah-setengah dia. Bisa lama. Ya, kayak siapa tuh? Habib Soleh Tanggul itu ya. Dia ini golongan orang-orang yakin. Bahkan beliau mengatakan terijabahnya doanya Habib Soleh, katanya terijabahnya doaku ini lebih cepat daripada kilatan petir yang menyambar. Ya benar. Jadi ngomong tuh doa, keterimanya doa ini itu lebih cepat daripada kilatan petir yang nyambar. Seret. Nah, gitu. Jadi lebih cepat itu, lebih cepat doanya Habib Soleh terimanya. Saking kabulnya, gitu ya. Kalau kita enggak, maka yakin ini perlu dipelajari, dilatih yakin. Ya. Yakin. Wat taqwa, dan takwa. Kalau takwa ini definisinya ya imtisalul amr wa ijtinabun nawahi. Kalau ini itu takwa. Jadi pelaksanaan dohirnya takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, cuma takwa ini hatinya gitu. Orang berarti kalau hatinya, jiwanya ada takwa, otomatis realisasinya, pembuktiannya adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Maka bergantung pada ini. Kalau imtisal awamirnya dan ijtinabun nawahinya itu kuat, mantep, berarti takwanya mantep ya. Kalau setengah-setengah berarti juga takwanya setengah-setengah. Kalau enggak belas berarti enggak takwa dia. Gitu aja ya. Kalau takwa ini lebih gampang. Yakin ini yang juga sulit. Wasabar, dan sabar. Nah, ini sabar. Termasuk akhlak yang mulia adalah sabar. Sabar dari apa ya? Sabar dari segala macam. Karena sabar itu ada 3. As-sabru salah satu warna. Sabar ada 3 macam. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, ya. Sabar menghadapi cobaan. Ada 3. Jadi 3 ini kita sabar itu dari 3 ini. Ya. Sabar melaksanakan taat. Nah, malam-malam dingin. Nah, sekarang waktunya musim dingin sekarang ini. Kalau di barat tuh kayak es, nyes gitu ya. Nah, ini kesabarannya dibuktikan ini. Ya, kalau enggak sabar ndelok terus gitu balik. Aduh, wis engko ae ka. Engko ae rotok padang didik. Nah, gitu. Ini enggak sabar berarti. Kemudian sudah ya. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Kalau bahasa Arabnya as-sabru fit ta'ah wa sabr pakai an. As-sabr anil maksiyah, sabar terhadap maksiat. Fi itu berarti melaksanakan. Kalau an itu berarti meninggalkan. Sabar meninggalkan maksiat. Ya, sama-sama sabar. Sabar melaksanakan taat, sabar meninggalkan maksiat. Ya. Nah, ini butuh kesabaran juga. Apalagi maksiat yang ada kaitannya dengan hawa nafsu. Lihat di jalan, mata kudu ngelirik ayah, sabar ya, gitu. Kudu ditutup ya gitu. Ini enggak, kalau dia turuti enggak sabar. Ya.
sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Dari siapa cobaannya? Otomatis semuanya dari Allah. Cuma nanti realisasinya, pembuktiannya, prakteknya itu nanti dari makhluk biasanya. Mbok dari teman, tapi tetap hakikatnya dari Allah. Ya, semuanya itu dari Allah. Kalau Allah tidak gerakkan, tidak bakal terjadi. Ya, hakikatnya. Tapi cuma realisasinya, kelihatan mata nyatanya ini adalah dari makhluk biasanya. Ya, kita berteman, temennya lama, sabar. Ya. Atau kita di keluarga nanti ada keluarganya kurang baik, tetap kita sabar dan lain sebagainya. Atau juga dari Allah langsung, misalkan cobaan sakit, mungkin juga ini juga cobaan, sabar. Ya. Kemudian waridho dan ridho, rela. Rela terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, semuanya. Takdir Allah, ketentuan Allah, yang ketiga. Wal qanaah dan qanaah, qanaah itu nerima, qanaah menerima apa adanya, itu qanaah. Ya, tum-tuman gitu ya, dapat banyak alhamdulillah, sedikit ya gak apa-apa. Ya alhamdulillah sama. Ya. Tapi kalau banyak alhamdulillah ya tambah alhamdulillah. Ya. Enggak oleh, ya tidak apa-apa juga. Memang dia bukan takdirnya. Bisa jadi dia tidak dapat di situ, bisa jadi dapat yang lain lebih banyak lagi. Ya, misalnya kita ada tum-tuman, misalkan ada tum-tuman, piro tum-tuman arek 1.000, enggak oleh dia, enggak apa-apa lah. Bisa jadi Allah nyiapkan untuk dia tum-tuman lain isinya 1 juta, lo kan bagus juga. Ya, tinggal husnudon aja, ya sabar. Oh enggak apa-apa, barangkali Allah sudah nyiapkan terbaik untuk saya. Itu tum-tuman, entilah tum-tuman amplop ah. Wah, insyaallah barangkali besok tum-tuman ATM, nah gitu. Lebih bagus lagi daripada amplop 1.000. Wah, ATM isinya transferan. Ya. Transfer enggak mungkin 50.000. Ya paling gede 100. Ya. 50.000 transfer rugi admin ya 5.000, 2.500. Jadi diterima dengan baik, ya, disikapi dengan baik. Qanaah, zuhud. Nah, zuhud ini apa tadi? Ya zuhud ya, nerima dari Allah. Ngambil sedikit gitu ya. Jadi panjang zuhud ini. Az-zuhud nanti insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta